kita semua. Salam. Sebelum kita memulaikan ibadah di pagi hari ini, kami memohon maaf bahwa di saat ini peralatan berupa LCD baik di kiri maupun kanan telah mengalami gangguan untuk kita melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Untuk itu kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kita patut mengucap syukur bagi Tuhan atas perjumpaan yang tercipta saat ini. Kita bersyukur atas anugerahnya memberi kesempatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi baginya dari KPR nomor 426, Mahi e Sengka Pembuntuang. Dalam peredaran musim yang silih berganti, kepada siapakah kita menyatakan syukur dan kemuliaan? Hanya kepada Allah Bapa di sorga. Dalam situasi dan kondisi dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu, siapakah sumber damai sejahtera yang sejati? Dialah Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Dalam zaman yang penuh tantangan dan kesulitan, siapakah penghibur dan pemberi kekuatan? Hanya Roh Kudus, sahabat setia kita. Mari kita memohon Allah mentadbiskan ibadah ini. Dengan nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ibadah ini ditadbiskan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi pujian yang berkata, mau pungu kakendage sukebi umata. Suka diu
Sungguh selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Amin, ya amin. Dengarkanlah natsi yang menuntun ibadah kita di saat ini. Filemon pasal 1 ayat 6 berkata demikian. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghayati amanat hidup baru dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan kenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan kembali diminta untuk berdiri. Pada kenyataannya kita acap kali berjalan tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Sebaliknya kita lebih suka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh karena itu mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga,
tetapi yang kami percayai juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami memohon, ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami, demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikanlah dan baharuilah hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi Pendang Tamakawawa. Bagi yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, berlaku firman ini. Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20 berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Onggok turumang si genggona rangi. Pati
dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang diturunkan oleh Sinode Gemis 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tempat ini ada pujian, di tempat ini ada pengagungan, sebab Engkau Tuhan yang telah memperkenankan kami umat-Mu untuk boleh menikmati hidup hingga sampai saat ini. Malam yang panjang boleh kami lewati, dan itu bukan karena kuat gagah dan hebatnya kami, tetapi semua oleh karena kemurahan, oleh karena penjagaan perlindungan Tuhan. Dan di pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh perkenankan kami untuk boleh menikmati hidup. Sebab itu Tuhan, kami terus memuji, mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami. Bahkan pun Tuhan kami nyatakan itu di dalam persekutuan di pagi hari ini. Kami ada di tempat ini bukan sebuah rutinitas, tetapi kami ada di tempat ini oleh karena kerinduan kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, yang di dalamnya kami tersadar dan mau memaknai hidup, bahwa hidup ini adalah berkat Tuhan. Dan dalam persekutuan di saat ini, kami umat-Mu akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sebab itu dalam kerendahan hati, di dalam kerendahan diri, kami menyadari keterbatasan kekurangan kami. Kami memohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk ada di tempat ini, memberi kami hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami mengerti, kami paham. Dengan demikian kami mampu untuk mengejawantakan, memberlakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan ini. Tutup bungkus kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari bagian firman Tuhan ini kita baca secara bergantian. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami perintahkan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpuasa kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap
saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak akan berhenti dengan patuh. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tadailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca secara bergantian di saat ini. Percayalah kepada berita Injil ini dan hiduplah dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa kabar kita? Ya, mapia, ya. Mapia kahengang tengah de. Ya. Aro, ya. Sahene pia saki. Pia semunge, ya toh? Ya, karena hati-hati kalau mau beringus atau batuk. Ya, karena banyak orang bilang pikir orang sudah apa corona. Yang pasti kita ada di tempat ini dalam keberadaan apapun kita, itu semua karena Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa kita ada di sini bukan tentang rutinitas, tetapi sebuah kerinduan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk sampai pada kesuksesan, maka ada dua hal yang benar-benar diperhatikan. Secara khusus bagi kita orang percaya, orang yang memiliki Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dua hal yang orang harus perhatikan. Yang pertama adalah berdoa, dan yang kedua adalah bekerja. Sesuatu yang baik, pekerjaan yang benar, apabila akan dilakukan, maka pasti itu akan diawali dengan doa. Benar? Kecuali sesuatu yang tidak baik yang dilakukan dulu baru berdoa minta ampun. Tetapi kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang benar yang akan dikerjakan, pasti itu diawali dengan doa. Dan doa bagi orang percaya adalah merupakan nafas hidup. Doa di dalamnya kita bersyukur, kita pun memuji Tuhan, menyampaikan keluh kesah harapan kita, menyampaikan apa yang menjadi dambaan kita. Dan yang kedua adalah untuk sampai pada kesuksesan
adalah seseorang yang bekerja, bukan sekedar bekerja, tetapi dia giat, rajin, tekun, ulet untuk melakukan apa yang dia kerjakan. Berbeda dengan orang yang penting so bekerja. Mereka berpikir yang penting itu so mendapatkan uang. Tetapi seseorang yang benar-benar memahami tentang pekerjaan, dia bekerja, dia akan lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kerajinan. Tapi ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat bagian bacaan firman Tuhan yang diberi judul berdoa dan bekerja. Paulus adalah seorang rasul Tuhan. Dia mengingatkan, menasihati jemaat yang ada di Tesalonika, yang merupakan jemaat yang berada di ibu kota provinsi Roma di Makedonia, berada di bagian utara Yunani, berada pada jalan utama antara timur dan barat Kekaisaran Romawi. Yang pertama, jemaat Tesalonika adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi oleh karena pemberitaan Injil yang penuh kesungguhan, oleh karena pemberitaan Injil yang penuh keyakinan yang disampaikan oleh Paulus dan teman-temannya, maka orang-orang Tesalonika berubah kepercayaan, menyembah dan percaya kepada Kristus. Dan orang-orang Tesalonika dikenal dengan orang-orang yang setia. Dan ada kerinduan Paulus untuk menasihati mereka, untuk mengingatkan mereka, sebab Paulus melihat ada sebuah keadaan yang tidak benar yang terjadi di jemaat Tesalonika. Sebab ada bidat, ada orang-orang pengajar sesat. Mereka menyampaikan kepada jemaat bahwa jemaat lebih mempersiapkan diri secara khusus tentang rohani, bahwa mereka harus rajin berdoa tanpa harus melakukan pekerjaan. Paulus melihat ada masalah yang besar. Pengajar-pengajar sesat itu membawa jemaat kepada kebodohan dan kebalasan. Sebab itu Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus prihatin dengan keadaan yang Paulus tahu bahwa mereka adalah jemaat yang setia, tapi kini mereka diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat. Kalau kita mau melihat bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, ayat 1 sampai dengan 5 adalah merupakan doa Paulus. Paulus berdoa agar supaya jemaat Tuhan memperoleh hikmat yang benar dari Tuhan. Paulus berdoa agar jemaat Tuhan mengerti dengan sungguh tentang kasih Allah. Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan agar mereka dapat memahami, mengerti tentang jalan hidup di dalam Tuhan. Bahkan pun Paulus meminta doa dari jemaat untuknya dan teman-temannya. Sebab sesungguhnya kabaran Injil diperhadapkan dengan tantangan, yaitu pengajaran sesat. Dan memang benar bahwa sampai saat ini kekristenan, iman percaya terus ditantang. Mulai dari diri kita, kita ditantang dengan kemalasan, kita ditantang dengan kebodohan, kemudian tertantang dengan kehidupan keluarga, tertantang dengan pergaulan, tertantang dengan lingkungan. Sebab itu Paulus berdoa dan meminta doa.
Doa adalah yang saya katakan tadi nafas hidup bagi orang percaya. Doa mampu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Sekalipun tidak mampu mengubah seluruhnya, semuanya. Tetapi kuasa doa, keajaiban doa, kedahsyatan doa di dalam Tuhan, kehebatan doa di dalam Tuhan mampu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Dan lewat doa, sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin. Amin. Dan menjadi pertanyaan, ya, perenungan bagi kita, ya. Seringkah kita berdoa kepada Tuhan, ya? Atau cuma 3 kali sehari? Makan pagi 1 kali, makan siang 1 kali, makan malam 1 kali. Jadi 3 kali 1 kali sama dengan obat. Padahal doa itu nafas hidup. Kita bercakap dengan Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, menyampaikan yang menjadi harapan, keinginan. Kita kalau pergumulan berat, soalnya tidak jaga tutup mata kalau berdoa, Bu. Kita anggap sama dengan Tuhan ada di seipa kita. Kalau kita bilang, Tuhan, apa sebenarnya ini mau terjadi? Iya. Apa maksud dari kita? Soalnya tidak mampu mau tutup tangan, melipat tangan pun kita soalnya tidak apa baking. Kalau dalam pergumulan berat, kita buka mata, kalau kita lihat di seipa kita tahu Tuhan ada di seipa kita. Kita bilang, Tuhan, apa sampai ini mau terjadi dalam terompe kehidupan? Kenapa harus ada pergumulan? Kenapa harus ada tantangan? Banyak orang yang memahami Tuhan itu begitu jauh, padahal Tuhan begitu dekat. Dan itu hanya ditemukan, diperoleh di dalam doa. Sebab itu pakasau kita karyo maneng, ya, medoka 5, ya. Bukan hanya saat bersyukur, berduka, tetapi kalau boleh, ya, sebanyak mungkin, sesering mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Paulus mengingat jemaat yang ada di Tesalonika, sebab itu dia bergumul hebat untuk jemaat itu di dalam doanya, sebab dia tahu bahwa jemaat yang ada di Tesalonika sementara menghadapi tantangan yang begitu besar, yaitu pengajar-pengajar sesat. Dan dampak dari hal itu, itulah yang nyata yang Paulus katakan di ayat 6 sampai dengan 15. Paulus mengetahui bahwa ada jemaat yang telah menjadi bodoh oleh karena pengajaran sesat itu. Mereka terpinta hanya untuk beriman saja, tetapi mereka tidak mau melakukan apa-apa. Mereka hanya percaya saja, tetapi mereka tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha. Paulus mengingatkan dengan begitu keras, begitu tegas untuk jemaat Tuhan. Sebab Paulus sebagai seorang rasul Tuhan, tetapi juga Paulus untuk menafkahi hidupnya, Paulus harus menjadi seorang pekerja pembuat tenda. Berbeda kehidupan dahulu, ya. Pekabar-pekabar Injil, pemberita-pemberita, bahkan pun para pendeta dengan kehidupan yang sekarang. Ya, bukan benar, kan? Kalau dulu, ya, tidak seperti sekarang ini, ya. Memang ada jemaat yang menyediakan segala fasilitas luar biasa untuk para hamba-hamba Tuhan. Ya. Kalau dulu memang pelayan-pelayan Tuhan memang hidup dengan apa adanya. Apalagi orang ketika jadi seorang pendeta dikatakan, pendeta itu pekerjaan satu-satunya. Kita masih ingat vikaris, ya. Orang pe gaji dari sinode 450 per bulan. Kita pe tunjangan dari jemaat waktu itu bukan mau membanding-bandingkan, tidak, tetapi ini sekedar pengalaman 600.000. Jadi total semua 1 juta. Dalam pikiran manusia belum mau isi derma, belum mau makan, ya, belum mau isi bensin motor.
Tetapi hebatnya, luar biasanya Tuhan, Dia cukupkan semua keperluan ketika kita benar-benar tulus melayani Tuhan. Amin. Itu sampai sekarang jadi perenungan kita, berpikir, bukan main Kang, ini sesuatu yang kecil tapi Tuhan boleh beri. Jadikan itu kehidupan untuk orang hamba-hamba pelayan Tuhan. Dan Paulus pun mau mengingatkan jemaat, ia menyampaikan tentang kabar ada di hidupnya sebagai seorang pekabar Injil. Paulus tidak berharap apa-apa dari jemaat, tetapi dia berupaya sekalipun ia harus menjadi seorang pembuat tenda. Padahal Paulus tahu bahwa kehidupannya itu harus dipelihara oleh jemaat. Paulus mengerti, memahami bahwa ia mendapat hak dari pemberitaannya. Tapi Paulus katakan, dia tidak berharap, tetapi dia bekerja sebagai seorang pembuat tenda. Dan teladan itulah yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Sekalipun ia sebagai pelayan Tuhan memiliki hak, tetapi Paulus bilang dia tetap mau berusaha. Sekalipun itu roti, Paulus bilang makanan telah menjadi haknya, tapi Paulus bilang dia mau bekerja sebab dia tidak mau membebani. Paulus tunjukkan itu sebagai teladan hidup untuk jemaat Tuhan. Sesungguhnya iman harus diikuti dengan bekerja dan berusaha. Orang yang bekerja tanpa berdoa mengucap syukur, itu adalah orang yang sombong. Sebab dia lebih menonjolkan tentang kekuatan kemampuan dirinya. Dan orang yang hanya tahu berdoa dan percaya tanpa bekerja adalah orang yang bodoh. Sebab itu jangan dalam kehidupan kita menjadi orang yang sombong dan orang yang bodoh. Tetapi kita harus menjadi orang yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Paulus bilang, kalau nyadak kerja, ini boleh makan. Kalau orang sangat bilang, kemagen tawek mahara, ya, tak botongnya kumang. Oh? Tidak boleh makan. Dan itu pun yang dikisahkan oleh Yohanes 15 ayat 17. Tuhan Yesus bilang, Bapakku pun terus bekerja. Iman di dalam Kristus Yesus yang Paulus mau sampaikan harus diikuti dengan tindakan hidup. Secara khusus bagi kita dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pekerjaan profesi kita, buruh bangunan, buruh bagasi, tukang ojek, sopir, penjual, pedagang. Kalau kita lakukan itu di dalam Tuhan dengan penuh kesungguhan, pasti Tuhan berkati. Bukan nanti mau jadi pengusaha besar baru mau dibilang diberkati, tidak. Tapi dalam pekerjaan yang sederhana, dan ketika kita memahami itu sebagai anugerah Tuhan dengan hasil pun yang sederhana, di saat itulah kita sebagai pekerja-pekerja hebat, tangguh yang selalu mengucap syukur. Paulus bilang ketika melihat orang-orang yang tidak mau bekerja, jangan bergaul dengan mereka. Bergaul di sini berarti bersahabat, ya. Boleh dekat tetapi tidak boleh menjadi sahabat. Sebab pengaruh sahabat itu sangat besar. Orang yang biasanya tidak melakukan sesuatu, tetapi karena bersahabat, dia terdorong untuk melakukan. Apalagi sekarang contoh sederhana itu mengenai bunga. Ya, toh?
Terkadang orang bersahabat dengan orang yang suka bunga, ya, termotivasi, aduh, kita le suka mau tanam bunga. Iya toh? Ya, seperti yang dibilang sekarang janda bolong, duda merana. Ibu pendeta bilang yang minggu lalu ada janda bolong, duda merana. Iya. Bersyukur tuh orang pemudanya, tidak ada pemuda merana. Iya toh? Iya. Paulus bilang jangan berdekat, ya. Jangan bergaul, jangan bersahabat karena pasti akan menular. Bukan cuma corona menular, tetapi hal-hal baik, hal-hal buruk pun akan menular. Oleh sebab itu perbanyaklah bergaul, bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi Paulus bilang jangan benci, tetapi ingatkan mereka dan doakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, begitu jelas bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama sebagai orang percaya, kita harus sering berdoa. Dan sesuatu yang kita kerjakan haruslah didahulukan dengan doa. Dan yang kedua adalah bagaimana kita benar-benar meresponi keterpanggilan kita sebagai umat Tuhan yang di dalamnya Tuhan beri tanggung jawab bagi kita. Bekerja dengan sungguh, bekerja dengan baik, bekerja dengan setia. Sebab penghargaan itu akan datang luar biasanya dari Allah. Orang sudah cuma tunggu itu penghargaan dari manusia. Tetapi yang pasti penghargaan dari Tuhan itu akan datang bagi kita. Kalau manusia lama mau kasih penghargaan, bahkan pun tidak sama sekali. Biar orang so berjeli lelah, biar orang so mengeluarkan keringat, berkorban hebat, terkadang manusia sulit untuk menghargai. Tetapi lakukanlah pekerjaan itu, lakukanlah tanggung jawab itu. Sebab penghargaan yang lebih indah luar biasa itu datangnya dari Tuhan. Mulai benar-benar menghargai tanggung jawab. Suami, maknai tanggung jawab itu, hargai tanggung jawab itu. Istri pun demikian. Istri pun demikian, anak pun demikian, orang tua, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Lakukan yang menjadi bagiannya kita dan biarkan bagiannya Tuhan yang akan Tuhan selesaikan. Dalam pekerjaan apapun kita harus meyakini ketidaksanggupan kita Tuhan pasti akan mampukan. Yang pasti bagiannya kita telah kita lakukan. Sisanya orang angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan selesaikan. Amin. Ya. Nah sekarang ketika gereja sementara berhadapan dengan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, terus diingatkan 1, 2, 3 menjadi pilihan kita. Tetapi jangan 1, 2, 3 itu mau bikin orang hidup terkotak-kotak. Tetapi semakin adanya perbedaan, mari orang semakin merapatkan diri kita untuk saling menggenggam agar tidak tercerai-berai. Mau warna kuning, mau warna ungu, mau warna merah, iya. Itu orang pilihan, tetapi jangan dibawa dalam sebuah persekutuan. Mau pilih 1, mau pilih 2, mau pilih 3, itu orang pilihan. Ya. Tetapi jangan kita bawa dalam jemaat sehingga dapat mengacaukan jemaat. Orang berdoa juga, ya, toh? Yang berkenan di hadapan Tuhan pasti akan dipilih Tuhan. Ini 6 calon ini kita rasa orang juga berdoa ke siang, sama-sama berdoa. Tetapi Tuhan tahu, ya. Pas apa Tuhan mempercayakan tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur. Demikian pun juga jemaat. Orang cuma berkewajiban untuk berdoa kepada mereka. Kalau Tuhan berkenan, mau 1, mau 2, mau 3, pasti mau jadi. Sebab itu terus kita ada dalam persatuan ya, di tengah-tengah jemaat. Terus kita harus menyatu ya, di dalam keberadaan jemaat. Tanpa harus terprovokasi dengan berbagai hal yang terkadang mengacaukan jemaat.
yang mau dipesan, karena kalau terjadi sesuatu di jemaat orang, para pendeta pun mau susah hati, iya, mau rasa memang kurang hati, terbeban, iya, dengan hal-hal. Ya, tetapi mari kita bergandengan tangan untuk menyambut berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bahkan pun bergumul untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, supaya jemaat Tuhan secara khusus jemaat Maranatha tetap ada dalam kebersamaan, persatuan di dalam Tuhan. Selamat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, terpuji Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Tuhan telah memberkati segala usaha, kerja, dan pelayanan kita. Atas dasar ini, marilah kita memberi persembahan dengan ikhlas dan sukacita, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan pasti memberkati setiap orang yang memberi dengan rela hati. Sambil memberi persembahan, mari jemaat menyanyi dari KPR nomor 229, Mang Maalamata. Yesus datang wanita, maruah senang pada
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan di dalam persekutuan di saat ini. Dan ini pun menjadi kekuatan bagi kami, menjadi semangat, menjadi petunjuk dan ketetapan dikala kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebab sesungguhnya kehidupan ini sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, persoalan, bahkan pun masalah. Dan ketika kami mengandalkan kekuatan diri kami, maka kami akan jatuh terpuruk, tidak berdaya. Tetapi dengan kebenaran firman-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, maka kami menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu untuk menjalani kehidupan sekalipun di hadapan kami ada begitu banyak tantangan dan kesulitan. Bahkan pun firman-Mu Tuhan menghantar kami untuk memahami bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai akan kehidupan kami dan memberkati kami sehingga sesuatu yang akan kami lakukan terlebih dahulu kami doakan di dalam Tuhan. Bahkan pun firman-Mu mengajarkan kepada kami sesungguhnya kami terpanggil untuk bekerja, untuk berusaha dengan sungguh. Sebab kesuksesan itu ada, dimiliki oleh orang-orang yang rajin, orang-orang yang setia, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang berkeyakinan. Dan pun kami mau Tuhan, bahwa dalam kehidupan, dalam pekerjaan kami, apapun itu, kami mau sukses berhasil. Dan kami siap untuk capai itu dengan terus mengandalkan Tuhan, memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan Gemis Jemaat Maranatha Tahuna, anggota jemaat yang ada, dengan semua profesi ASN, pegawai swasta, buruh, tukang ojek, sopir, pedagang, petani, nelayan. Tuhan, kami terus berdoa meminta kepada-Mu, kiranya Tuhan akan memberkati yang menjadi pekerjaan profesi kami. Sebab sesungguhnya dengan yang kami lakukan, kami percaya kami akan menerima berkat Tuhan, dan semua itu dapat memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami terus terpelihara karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Bahkan pun kami berdoa bagi mereka yang sementara menanti pekerjaan, Tuhan buka jalan. Bahkan bagi mereka yang sudah tak bisa lagi melakukan pekerjaan oleh karena masa lanjut usia dan sakit, Tuhan pun memberkati.
Dan kami percaya Tuhan, yang kami lakukan, usahakan, kerjakan, jika sungguh-sungguh itu di dalam Tuhan, kami akan menikmati hasil yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, keberadaan diri kami, semua yang kami lakukan, pekerjaan, profesi kami masing-masing, talenta, kami mau letakkan itu hanya kepadamu Tuhan. Dalam berkat kasih, pertolongan, dan sayangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika ada waktu di mana kami bersekutu, di dalamnya pun kami telah memberi persembahan. Berkenan Tuhan untuk memberkati yang kami letakkan, kami beri di saat ini. Sebab kami tahu bahwa semua yang ada pada kami, semua yang kami miliki, semua yang kami hasilkan, semua yang kami peroleh, itu semua merupakan berkat Tuhan. Bahkan pun teramat lebih Tuhan, kami memahami bahwa Engkau Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk dunia, menebus kami orang-orang berdosa ini. Sebab itu Tuhan, kami mau memberi persembahan. Bahkan pun kami terus berharap Tuhan melayakan kehidupan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat BP3G, pengurus Pelka, tugas fungsi, pendeta, penatua, diaken, kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di jemaat Maranatha. Tolonglah kami Tuhan, beri kami hikmat dikala kami mau melakukan tanggung jawab pelayanan. Beri kami sukacita, beri kami kesabaran dikala kami telah dipanggil oleh Tuhan untuk tunaikan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan yang mulia ini. Bahkan pun diberkatilah kostor, pegawai gereja, semua teknisi yang ada, operator. Bahkan pun di saat ini pemain keyboard, kami Tuhan yang telah Tuhan layakan untuk melayani Tuhan. Dan terus kami meyakini bahwa sesungguhnya yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan itu tidak menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya ketulusan mengerjakan segala sesuatu pelayanan itu akan berbuah indah manis di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat sampai ke pelosok desa secara khusus. Kami bergumul, kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami berdoa untuk Bapak Bupati. Kami berdoa untuk Wakil Bupati. Kami berdoa untuk bapak-bapak dan ibu asisten, Bapak Sekda, dan semua jajaran kepala SKPD, kepala-kepala dinas, bahkan pun semua sampai pada tingkat kecamatan, kampung yang ada, kelurahan, ASN. Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati hamba-hamba-Mu ini. Mereka ada semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah. Sebab itu tolonglah mereka Tuhan untuk lakukan tanggung jawab mereka untuk memajukan akan daerah yang kami cintai ini. Tuhan, jauhkan dari berbagai mara bahaya bencana. Tuhan, berkati laut, tanah, sehingga semua boleh menghasilkan, terpeliharalah umat Tuhan. Kami taruh semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pengasihan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, yang boleh ada dalam persekutuan saat ini. Kami datang di tempat ini dengan sukacita, bahkan pun Engkau Tuhan yang mengenal gumul kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami meminta kepadamu dengan sungguh, dan terus kami meyakini, tolonglah kami Tuhan. Dan kami simpan dalam hati kehidupan kami.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu anggota jemaat, mereka yang sakit, Bapak Tony Kolowai, Ibu Arsitini Lahawia, keluarga yang berduka pun, keluarga Kantohe Lukas. Tuhan, Engkau tabib agung di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam mujizat kuasa-Mu, Engkau akan nyatakan kepada kekasih-kekasih kami yang ada dalam keadaan sakit. Dan kami percaya Tuhan, lewat obat-obatan keluarga yang mendampingi para medis, Tuhan akan menyatakan kuasa kasih sayang Tuhan, sehingga berkat pemulihan, berkat kesembuhan nyata dalam kehidupan kekasih-kekasih kami. Bahkan pun keluarga yang berduka cita, keluarga Kantohe Lukas, atas meninggalnya Ibu Retno Lukas, Tuhan, Engkau hadirkan duka ini. Engkau pun hadir bersama dengan mereka, membalut luka oleh karena pergumulan duka ini. Sebab itu Tuhan, berkenalah untuk memberi kekuatan penghiburan bagi keluarga. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di hari ini, 22 November 2020. Sukacita umur panjang adalah merupakan anugerah Tuhan, dan Tuhan telah menyatakan itu bagi kekasih-kekasih kami, mereka yang berhari ulang tahun. Sebab itu kiranya mereka akan terus mengarahkan hidup hanya kepada Tuhan, terus bersyukur, dan Tuhan pun akan memberkati. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan berkenan untuk memperhatikan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan sudah memperhatikan, sudah mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka, dan teruslah Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, ketika ada KWP 12, secara khusus majelis jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, di saat ini. Dan pun kami percaya hamba-hamba-Mu majelis yang ada diberkati Tuhan. Mereka lakukan dengan tulus setia, dan mereka akan menikmati hasil. Tuhan akan ganti dengan sukacita dan berkat yang melimpah ruah dalam hidup hamba-hamba-Mu ini. Bersama dengan kehidupan keluarga pun Tuhan yang akan memberkati. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa, permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sana. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ya kan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di saat ini, mari kita dengarkan warta jemaat. Bagi kita sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah di saat ini, kami menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, dan kami berharap untuk bersabar sedikit karena memang informasi ini agak panjang. Telah diterima surat Badan Pekerja Majelis Sinode Gemis
nomor 195-4 Romawi-3-G-10 datar 2020 tertanggal 20 Oktober 2020 perihal pesan pastoral. Yang lengkapnya kami bacakan sebagai berikut. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur serta pengagungan sepatutnya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Ia tetap setia membimbing, memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Dalam pertolongan dan kasih-Nya, kita dapat melayani dengan sukacita, walaupun kadangkala kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Sebagai anak-anak bangsa di Republik Indonesia, kini kita sedang memasuki tahun politik, di mana tahun 2020 ini dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Gereja-gereja di Indonesia terpanggil bersama untuk mengawali penyelenggaraan pesta demokrasi dimaksud. Gereja Masehi Injili Sangi Talaut sebagai sebuah organisasi keagamaan memiliki peran strategis untuk kemajuan negeri tercinta ini. Gereja dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota atau polis di mana mereka ditempatkan Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 tersebut, di dalamnya Provinsi Sulawesi Utara adalah kesempatan baik bagi masyarakat menyalurkan hak-hak politisnya untuk kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan. Karena itu, terpintah bagi kita jemaat di lingkup Gemis untuk turut serta mengambil bagian dalam mensukseskan agenda nasional pemilihan kepala daerah serentak, dan bersama-sama semua orang yang mensukseskan dan bersama-sama semua orang yang berkehendak baik untuk ikut mengawasi jalannya pilkada, meningkatkan kerjasama pengawasan pilkada, sehingga pilkada bisa berjalan secara bertanggung jawab dan transparan. Pengawasan di sini bukan saja menjelang dan pada saat pilkada, melainkan setelah pilkada. Artinya, gereja atau jemaat berkewajiban mengingatkan umat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan politik pemimpin daerah terpilih agar berjalan sesuai dengan konstitusi negara. Gereja harus menjadi tiang kebenaran dan benteng keadilan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada memperhadapkan kita pada pilihan-pilihan yang seringkali sulit. Kita menyadari bahwa pilihan-pilihan yang akan kita ambil memiliki konsekuensi tidak kecil bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesulitan yang kita hadapi makin rumit karena pilkada serentak ini dilakukan di berbagai daerah yang memiliki konteks lokal dengan tantangan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kita harus menentukan sikap. Dalam konteks ini kami mengajak saudara-saudara belajar dari Musa. Di akhir masa pelayanannya sebagai hamba Tuhan, Musa memberi nasihat kepada umat Israel untuk mengambil sikap tegas. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 30 ayat 19-20. Dalam pilkada serentak ini, kita akan menentukan pilihan meskipun belum ideal dan banyak persoalan. Kami berharap
kita semua dapat memilih dengan bijaksana, sebagaimana Musa menyerukan untuk memilih kehidupan. Bertolak dari pemahaman tersebut, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangit Talaut sebagai organisasi keagamaan dan atau persekutuan berkewajiban menyampaikan pesan pastoral kepada segenap anggota Gereja Masehi Injili Sangit Talaut untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini. Pesan pastoral ini kami sampaikan dalam bentuk seruan sebagai berikut. 1. Kepada pemilih yang adalah warga Gemis, kami menyadari bahwa tidaklah mudah menentukan siapa yang akan dipilih dalam pilkada ini. Bahkan saudara sendiri mungkin tidak mendapatkan alasan yang cukup untuk memilih. Karena itu, cermati dan telitilah setiap komitmen dan kesungguhan calon gubernur dan wakil gubernur dengan visi dan misi masing-masing dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Jaga dan berpartisipasilah dalam semua proses pilkada tahun 2020 secara tertib dan santun agar pilkada berlangsung secara damai dan aman. Jangan terlibat dan atau melibatkan diri pada politik uang. Ikutlah terlibat dalam pengawasan pilkada untuk mengawasi kecurangan dan manipulasi yang sering terjadi dalam setiap pilkada, agar pilkada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara betul-betul cerminan pilihan rakyat. Kami menyerukan agar warga Gemis dalam proses pilkada 2020 melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Warga Gemis sebagai pemilih, mari gunakan hak suara saudara, jangan golput. 2. Salurkan suara saudara kepada pilihan yang tepat dengan penuh tanggung jawab iman demi kebaikan negeri dan tanah tumpah darah Nyur Melambai. 3. Jangan jadikan gereja, lingkungan gereja dan mimbar pelayanan sebagai arena kampanye partai pengusung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan hindari perpecahan jemaat. 4. Bagi semua pelayan khusus Gemis, pendeta, evangelis, guru jemaat, guru Injil, penatua, deaken, vikaris, demi kebaikan persekutuan, jagalah netralitas dengan tidak memihak calon tertentu melalui sikap, tindakan, dan atau perkataan di hadapan warga jemaat. 5. Bagi pelayan khusus Gemis yang memberi diri sebagai pengurus partai, tim sukses partai atau calon tertentu, ditegaskan untuk sementara waktu selama proses pilkada berlangsung agar menahan diri untuk tidak melakukan pelayanan mimbar. 6. Jagalah keutuhan persekutuan di atas kepentingan pribadi atau golongan atau partai yang kita dukung. 7. Mari kedepankan juga moralitas politik kita melalui kepatuhan pada aturan main dengan menjauhi semua penyimpangan baik sebagai penyelenggara, partai pengusung, tim sukses maupun warga pemilih demi kualitas pilkada yang semakin baik dan benar. 8. Warga Gemis pengguna media sosial kiranya selama proses pilkada berlangsung menghindari status-status yang bersifat memprovokasi, menjelekkan satu sama lain. Jadikan media sosial sebagai media pendidikan politik. Ingat bahwa kita salah menggunakan media sosial, ada konsekuensi hukum berlaku untuk hal itu. 9. Lakukanlah pengawasan proses pilkada untuk meminimalisasi pelanggaran dan manipulasi hasil pilkada. 10. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami ulangi, berdoa kepada Tuhan Sang Penguasa sejarah dan masa depan agar mengaruniakan kepada negeri dan tanah tumpah darah Nyur Melambai pemimpin yang baik
dan benar melalui proses pemilihan dan kualitas pekerjaannya kelak. Kedua, kepada penyelenggara pilkada, kami sungguh memahami bahwa untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilkada bukanlah pekerjaan mudah. Berbagai kritik dan kecaman keras, bahkan caci maki, akan menjadi bagian dari tanggung jawab yang saudara jalankan, dan partisipasi saudara alami dan rasakan. Kami ulangi, dan pasti saudara alami dan rasakan. Tapi meski berat, hal ini merupakan tanggung jawab yang mulia dan suci. Karena itu, tetaplah teguh dan sabar, serta jangan berputus asa. Terus berkomitmen melaksanakan tugas itu dengan baik dan benar. Jangan tergoda oleh tawaran suap. Kedepankan integritas dan moralitas Kristiani dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada. Ketiga, kepada calon gubernur dan wakil gubernur, kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi untuk kesediaan putra-putri terbaik daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memberi diri menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2020 ini. Kami menyadari bahwa tidaklah mudah menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dalam carut marut politik saat ini. Namun kami berkeyakinan bahwa pemilihan itu merupakan wujud panggilan iman saudara untuk membangun bangsa Indonesia, secara khusus Provinsi Sulawesi Utara ini, ke arah yang lebih baik. Kami sangat berharap agar dalam proses pilkada ini, saudara-saudara tetap santun, menjunjung tinggi nilai-nilai hidup Kristiani, dan cinta damai, dan cinta kasih, mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melakukan politik uang, serta dijauhkan dari pikiran saudara menjual isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kampanye dan penggalangan dukungan, sebab hal itu akan semakin merusak kerukunan tali persaudaraan di daerah yang sama-sama kita cintai ini. Jadilah calon gubernur dan wakil gubernur yang berintegritas dan raihlah kemenangan dengan cara-cara yang santun, bermartabat, dan terhormat. Sebab hanya dengan demikianlah saudara akan menjadi saksi Kristus yang baik dan akan menjadi terang dunia dan garam dunia dalam kehidupan beriman sebagai pemimpin daerah Provinsi Sulawesi Utara tercinta. Kami mendoakan agar saudara-saudara sebagai penyelenggara pilkada, calon gubernur dan calon wakil gubernur, seluruh pemilih agar dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dengan benar dan baik, sehingga menjadi berkat bagi bangsa, khususnya daerah tercinta Provinsi Sulawesi Utara. Demikian pesan pastoral Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangit Talaut. Tuhan Allah kiranya menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih. Marun semahe somahe kai kehage pakatiti tuhema. Teriring salam dan doa Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangit Talaut, Pendeta Patras Madonsa, Magister Teologi, Ketua Umum, Pendeta Alex Etantu, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen, Sekretaris Umum, masing-masing sudah ditandatangani. Demikian pesan pastoral Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya informasi yang kedua, sehubungan dengan terjadinya kerusakan sarana pendukung peribadatan, dalam hal ini LCD, saat ini kita menggunakan LCD darurat. Kapasitasnya tidak sesuai yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, jemaat membutuhkan pengadaan 2 unit LCD dengan harga kurang lebih 15 juta rupiah untuk menopang pelayanan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Maranatha Tahuna sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu jemaat untuk pengadaan fasilitas atau sarana pendukung peribadatan dimaksud. Sekali lagi kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu jemaat untuk pengadaan fasilitas pendukung peribadatan berupa LCD dimaksud. Memang LCD yang sementara kita lakukan ini usianya sudah cukup lama, sudah sekian tahun, sehingga memang sudah rusak dimakan waktu. Dan sekali lagi kami sangat berharap partisipasi dari Bapak Ibu sekalian warga jemaat
untuk pengadaan 2 unit LCD. Selanjutnya minggu depan kita akan memasuki, sesuai dengan tahun gereja, kita akan memasuki Minggu Adventus yang pertama. Jadi kita akan menggunakan tata ibadah Adventus minggu pertama untuk minggu depan. Selanjutnya dengan terlaksananya ibadah di pagi hari ini, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada kadim kita yang terkasih, Bapak Pendeta Hengki Regan Markus, sarjana teologi, yang saat ini sementara menyelesaikan pelayanan. Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga. Kemudian majelis asistensi, teman-teman majelis KWP 12 yang juga sementara menopang pelayanan, terima kasih. Kepada keyboardis Saudara Brian Malo SE, terima kasih untuk topangan pelayanan. Kepada singers, bapak-bapak teknisi elektrikal, Pak Kres dan Pak Iman, terima kasih. Kepada Bapak Haji Rusli Malibu yang memberikan peluang penggunaan TV kabel untuk menyebarluaskan ibadah kita, juga keluarga-keluarga yang menopangnya, kami ucapkan terima kasih. Tim khusus kesehatan, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pastor, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jemaat, khususnya para tamu yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah di pagi hari ini. Sekali lagi untuk kebersamaan ini kami ucapkan terima kasih. Demikian Marun Semaha. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Sekalian diminta untuk berdiri. Di penghujung ibadah di saat ini kita akan menyanyi pujian yang berkata, Mesakayang sutagarowang mahundingang keng turuma. Mayang sumona managuri kadihokang parusan maning selinga maiha tamai ramahi ia maksukoko ruwata maiha tamai ramahi ia maksukoko maning belade kekuatan mai ramahi ia mangsuhiwang ruwata belade kekuatan mai ramahi ia mangsuhiwang ruwata tamanan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikanlah nasihat Rasuli dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Atas dasar salam rasuli ini, sampaikanlah salam kepada setiap orang yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah janji penyertaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa di dalam Juru Selamat Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.